medisnya kalau di postnatal berarti sudah tidak ada G-nya ya, karena sudah melahirkan. Jadi langsung P berapa, A berapa, kemudian postpartumnya apa gitu ya. Postpartum apa itu? Tindakan persalinannya apa? Postpartum normal atau spontan atau post SC gitu ya. Nah, kalau misalnya SC nanti ditambahkan atas indikasi apa SC-nya ya. Jadi misalnya G2, P0 ya, P2A0 pos SC ya atas indikasi KPD, misalnya POD berapa, hari keberapa. Kemudian kalau ada komplikasi dengan komplikasi apa. Kalau yang normal misalnya P2 A0 postpartum spontan ya hari kedua misalnya ya dengan komplikasi apa ya. Di situ harus dicantumkan hari keberapanya ya. Kenapa? Karena untuk melihat ya nanti kalau misalnya pada saat pemeriksaan fisik ada temuan-temuan ya yang tidak normal seperti misalnya peningkatan suhu tubuh ya, kemudian mungkin juga contohnya apa, vulva vaginanya masih udem gitu ya, bengkak ya. Nah itu hari keberapa postpartumnya? Kalau hari pertama itu masih ibu sama buka dipanggil paruh ya? Ya misalnya peningkatan suhu tubuh ya, itu kan hal fisiologis ya kalau terjadi di hari pertama postpartum. Tapi kalau hari selanjutnya, nah itu ada apa gitu ya? Mungkin ada infeksi. Kalau hari pertama kan kita suhu naik ya, misalnya karena kehilangan cairan berlebih ya karena proses persalinannya. Ya. Jadi harus tahu ya yang dia pada periode postpartum yang mana, apakah di immediate postpartum kah hari pertama ya 24 jam pertama, atau di early postpartum kah ya, kemarin sudah kan ya belajar di online-nya yaitu hari kedua dan seterusnya sampai hari ketujuh ya, atau di late postpartum minggu kedua sampai minggu ke-6 ya, tadi untuk mensinkronkan ya datanya. Oke, kemudian identitas penanggung jawab ya kita tanyakan, kemudian keluhan utamanya apa, riwayat kesehatan sekarang ya, yaitu penjabaran dari keluhan utama dengan pendekatan PCRST. Kemudian riwayat kehamilan persalinannya ya, hamilnya yang anak yang lahir sekarang ya, hamilnya gimana, cukup bulan tidak, ada komplikasi, persalinannya bagaimana, jenis persalinannya apa, lama persalinan dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau pernah punya anak sebelumnya ya ditanyakan juga riwayat kehamilan, persalinan dan nifas dahulunya ya. Kemudian data-data lainnya dikaji juga, termasuk juga kebutuhan dasarnya dari mulai kebutuhan oksigenasi ada masalah tidak ya sampai aktualisasi diri. Di kebutuhan dasar manusia nanti kan ada pengkajian bubble He ya, pengkajian fokusnya tuh pakai bubble He. Nanti disesuaikan ya, di pengkajian fokus postnatal ada pengkajian bladder dan bowel ya. Ada breast ya, kita tanyakan untuk breastnya ya, ibu sudah ini payudaranya membesar enggak ya, kemudian terasa enggak sudah mulai ada terisi gitu ya, ada produksi ASI. Kemudian bagaimana puting susunya bu, menonjol atau tidak, sudah ada keluaran enggak, kalau ada keluarannya warnanya seperti apa, apakah bening, kolostrum atau putih ya, ASI gitu, itu diidentifikasi. Kemudian bubble ya, U-nya, uterusnya, ibu perutnya suka mules nggak gitu ya, mulusnya kuat nggak, teraba keras nggak perutnya gitu ya. Kemudian bladdernya ya, bladdernya kita tanyakan di KDM-nya ya, nanti kan disinkronkan ya, ibu asupan cairannya gimana ya, berapa cc atau berapa gelas per hari ya, kemudian pipisnya gimana gitu ya, bisa pipis spontan tidak ya atau tertahan gitu ya. Kemudian nanti sesuaikan, kalau misalnya asupan cairannya sedikit ya wajar kalau air kencingnya juga sedikit gitu ya. Kemudian makannya di mana ya, berapa kali sehari, habis tidak ya, kita prediksikan sudah terbentuk feses nggak kira-kira gitu ya. Kemudian BAB-nya gimana, lancar tidak, ada kesulitan nggak, karena mungkin pada saat postpartum ini masih terpengaruh dengan hormon kehamilannya ya, ibu mungkin masih ada keluhan konstipasi, kembung gitu ya. Nah itu disesuaikan ya. Kemudian ibu dijahit nggak, ada digunting tidak ya, lupa jahitannya, kemudian apakah robek atau tidak ya, untuk melihat nanti episiotominya, loheanya ya, ibu kapan diganti pembalutnya, jam berapa ya, warna darahnya bagaimana, banyak tidak, berapa jam sekali nih
si pembalut itu penuh gitu ya. Kalau misalnya kurang dari 4 jam itu menandakan bahwa perdarahannya banyak ya. Kemudian sifat darahnya seperti apa, nanti kita cocokkan ya, jenis loheanya apa, kan ada lohea rubra, serosa, lohea alba ya, kalau yang 3 kategori. Ada juga yang 5 kategori ya, ada rubra, sanguelenta ya, kemudian serosa ya, kemudian alba dan purulenta ya. Enggak mau yang mana aja, dua-duanya juga ada sumbernya ya. Nanti kita tanyakan ke pasien ya. Kemudian emosinya ya, paman saya nanti dicek aja ya, emosinya bagaimana, bagaimana perasaan ibu. Nah, suka ada perasaan aneh nggak, atau misalnya tiba-tiba sedih tanpa sebab yang, nah ke data tanda-tanda postpartum blues ya yang sudah dijelaskan, dan tanda-tanda depresi postpartum itu digali ya, gimana kondisi ibunya ya. Kemudian pengetahuannya, ibu sudah tahu nggak bagaimana perawatan luka perineum, bagaimana perawatan kalau di SC ya, perawatan luka SC, kemudian sudah perawatan payudara ya, cara memandikan bayi ya, cara menyusui, cara perawatan tali pusat, itu digali pengetahuannya, kemudian ditanyakan sudah bisa atau belum ya, pernah diajarin atau tidak gitu ya. Banyak ya, itu semua ditanyakan. Nah, kemudian masuk ke pemeriksaan fisiknya ya, alatnya sama dengan pemeriksaan fisik ibu hamil ya. Dulu ya, info concern kita jelaskan apa yang akan dilakukan, berapa lama, tujuannya untuk apa, apalagi ini nanti akan memeriksa bagian-bagian yang privacy ya. Nah, apakah ibu keberatan atau tidak ya. Kemudian jangan lupa juga beri kesempatan ibu untuk bertanya ya, dan meminta persetujuan ya. Setelah itu siapkan alatnya, kemudian jaga privasinya, pencahayaannya, baru kita melakukan pemeriksaan ya. Kita cuci tangan terlebih dahulu, mau pakai handscoon enggak juga nggak apa-apa, cuma nanti pada saat kita memang akan kontak langsung dengan cairan dan darah pasien, kita pakai handscoon ya. Ya, kita dari kepala dulu ya, kepala mah nggak usah ya, karena itu tetap dikaji ya, nanti kalau ke pasien benerannya mah ya, cuman di sini tidak dipraktekkan lagi. Dikaji perubahan-perubahan kehamilan sama ya, karena masih ada ya, jadi begitu lahir itu nggak tiba-tiba jadi berhenti gitu ya, karena sistem hormon di dalam tubuh itu kan belum habis ya, walaupun produksinya sudah menurun ya, estrogen progesteronnya, tapi kan efek dari kemarin peningkatan estrogen progesteronnya masih belum ya, butuh waktu ya, makanya postpartum 6 minggu itu untuk kembali gitu ya, dalam sirkulasi darah masih ada hormonnya ya, nanti bertahap akan dikeluarkan melalui urin. Nah, sudah sampai leher, kemudian baru ke bubble cake ya, breastnya ya. Intinya pengkajian payudara itu untuk melihat kesiapan menyusui, baik organ payudaranya siap atau tidak, kemudian produksi ASI-nya juga ya, mencukupi, siap untuk menyusui atau tidak ya. Ibu punten ya, saya mau periksa darah payudara ibu ya. Tadi kan ibu sudah mulai kerasa ya bu, agak berat gitu ya, lebih besar, lebih tegang ya. Nanti kita lihat lebih besar, lebih tegang, kadang pembuluh darahnya juga lebih kelihatan ya, karena meregang ya, sudah ada produksi ASI. Kemudian dilihat juga hiperpigmentasi ini ya, tadi sama dengan ibu hamil. Kemudian kebersihan payudara, kondisi putih susunya menonjol atau tidak. Kemudian dicek keluarannya, tadi ibu bilangnya apa, nanti kita cek ya pengeluaran. Kelihatan nggak ya, kalau nggak kelihatan nanti bisa dipijit ya. Kemudian dilihat juga ada lecet-lecet tidak ya, karena mungkin pada saat kita kaji ibu sudah menyusui gitu ya, ada lecet di puting susunya ya. Kemudian kita palpasi ya, secara jarum jam dari pangkal ke ujung ya. Di palpasi ada bendungan-bendungan ASI enggak ya, yang mengeras ya, atau mungkin benjolan-benjolan lain ya. Kemudian kita pastikan ya, tadi cek keluarannya apa, apakah kolostrum atau sudah ASI ya. Kalau ASI kan memang secara fisiologis baru keluar itu pada hari ketiga ya, tapi beberapa ibu mungkin dari hari pertama sudah keluar ASI ya, atau paling tidak sudah ada kolostrumnya gitu ya. Kalau nggak sama sekali ya, nanti kan takutnya memang seterusnya nggak ada yang keluar gitu ya. Oke, sudah bagus ya bu ya. Kita lanjutkan ke abdomen, bubble, uterus ya. Nah, sebelum ke uterus ya, sekalian di abdomen ya, karena ini ada pada ibu hamil ya, ibu postpartum ya, walaupun mungkin tidak terlalu prinsip harus dikaji ya. Kita lihat ya,
untuk diastasisnya ya. Kita lihat bentuk abdomennya ya. Kalau ibu postpartum ya jelas lebih kendor ya. Mengecil ya, sudah mengecil karena bayinya sudah keluar ya. Otot-ototnya lebih kendor ya karena tonusnya belum kembali. Kemudian dicek juga linea nigraknya ada atau tidak, striae-nya ya. Kalau ibunya tadi mengatakan SC ya, lihat juga luka SC-nya berapa panjangnya, walaupun mungkin tidak akurat ya kalau hanya melihat dari lebar pembalutnya ya, lebar kasarnya, karena bisa jadi kebesaran ya, sedangkan si lukanya sendiri kecil ya. Nanti bisa dipastikan dari laporan persalinannya. Kemudian dilihat juga kasanya itu bersih atau kotor, ada rembesan darah atau tidak. Kemudian plesternya ya, hipafixnya melupas tidak ya. Intinya ada nggak celah kotoran atau mikroorganisme yang masuk gitu ya, yang mungkin akan memicu terjadinya infeksi ya. Boleh ditanyakan udah pernah dibuka enggak gitu ya. Takutnya udah kontak ya, jadi bisa dianggap risiko infeksinya ya. Kemudian kita tadi inspeksi, kemudian kita auskultasi ya, kita auskultasi, dengerin bising ususnya ya, karena tadi ya ibu hamil masih terpengaruh dengan perubahan hormon kehamilannya. Peningkatan progesteron pada saat hamil kan menyebabkan motilitas ususnya turun ya. Jadi biasanya bising ususnya lebih rendah, apalagi ketika postpartum ibu mobilisasinya masih kurang ya. Kemudian ditambah lagi misalnya yang post EC kan pengaruh anestesi bisa merilekskan ya, menginikan motilitas ususnya ya, biasa bising ususnya rendah ya. Kita auskultasi ya bising ususnya. Kemudian tadi ibu postpartum juga mungkin masih mengeluh kembung atau konstipasi ya. Nah, kita perkusi ya, ada nggak penumpukan gasnya ya. Kemudian kalau konstipasi biasanya di kuadran kiri bawah ya, di daerah kolon itu lebih redup, ada bunyi dullness-nya. Kalau misalnya tadi ibu belum BAB tapi memang ada keinginan untuk BAB tapi keras nggak keluar gitu ya. Beda lagi dengan belum BAB tapi tidak ada keinginan ya, karena mungkin tadi asupannya kurang, belum terbentuk feses gitu ya. Kita pastikan ya. Nah, nanti bisa palpasi juga ya. Kalau misalnya kayaknya ini ada feses ya, kita palpasi. Benar nggak keraba ada massa yang menumpuk, yang mengeras ya. Ini bisa sekalian bubble hair-nya tadi ya, bowelnya ya dicek, diraba tadi ya, ada konstipasi atau tidak. Sekalian juga dengan bladernya mangga mau langsung, jadi tidak harus berurutan bubble hair, harus B dulu, breast, uterus ya, disesuaikan aja ya. Kita bisa sambil diraba ya, kandungannya penuh atau tidak. Tadi ibu bilang misalnya sudah buang air kecil tapi apakah lancar tidak ya, ada sisa tidak gitu ya, kita pastikan ya. Kemudian uterus ya, uterusnya kita tadi kan ditanya ya kontraksinya ya, kita lihat proses involusinya normal atau tidak. Involusi uteri itu dilihat dari dua kategori ya, yaitu dari tinggi fundusnya ya, normal nggak penurunannya ya, sehingga akhirnya involusi uterinya dikatakan normal. Kemudian kontraksinya normal atau tidak ya. Tadi ibu mengatakan misalnya mulasnya kerasa kuat ya, kita pastikan dengan perabaan ya. Kalau postpartum tidak harus pakai dua gini kayak leopard ya, cukup pakai satu tangan juga ya. Kita cari ya rahimnya di mana ya, ini ada kerasa batas rahimnya, keraba keras bulat gitu ya, berarti kontraksinya bagus. Tapi kalau misalnya susah kerabanya, nggak keraba ada bagian rahim ya, kemungkinan tadi kontraksinya jelek, jadi rahimnya lembek. Lembek ya, jadi nggak kerasa ya. Ya nggak keraba. Kemudian lihat posisinya ada di mana. Normalnya dia harus sentral di tengah, yaitu menandakan bahwa ligamentum yang memancang rahim itu dia tonusnya bagus gitu ya, jadi ajeng gitu ya. Tapi kalau misalnya ligamennya, ototnya, tonusnya kurang bagus ya, ligamennya jadi kendor, mungkin si rahimnya akan miring ke kiri, miring ke kanan gitu, tergantung mana ligamen mana yang kendor gitu ya. Kita lihat, nah ini di pinggir ya, harusnya kan dia di tengah. Nah, nanti kita coba dibantu ketengahin ya. Nanti yang lainnya bisa dengan mobilisasi, dengan senam ya, untuk mengembalikan gitu ya tonusnya.
Oke, sudah, posisinya sudah, kontraksinya sudah, kemudian involusinya tadi ya, tinggi fundusnya ada di mana? Ya, apakah normal nggak penurunannya? Karena ini kan akan kembali masuk lagi ke rongga rahim, ya. Ke rongga rahim, ke rongga panggul, ya di sini. Dia akan turun, ya. Nah, berapa penurunan tinggi fundusnya? Ya, normalnya ketika kala 2 ya, begitu bayi lahir tinggi fundus sudah turun yaitu setinggi pusat. Ya, di sini. Ketika plasenta sudah keluar turun lagi yaitu sekitar 1 sampai 2 jari di bawah pusat. Nah, setelah plasenta lahir 2 jam diobservasi kala 4 ya, kemudian akan dibawa ke ruang nifas. Jadi hari pertama di postpartum tinggi fundus itu yang bagus itu dia berada di 1 atau 2 jari di bawah pusat. Itu hari pertama. Yang hari berikutnya bagaimana penurunannya? Yaitu 1 jari 1 hari. Ya, tinggal dilihat aja. Sekarang hari keberapa? Hari kedua. Oh, berarti dia harus di sekitar 2 atau 3 jari di bawah pusat. Ya, terus. Mangga mau pakai pola 1 jari 1 hari, saya lebih suka 1 jari 1 hari. Lebih enak ingatnya ya daripada yang pola kemarin ya, misalnya hari keberapa harus ada di pertengahan sudah hari ini. Itu harus diingat-ingat ya. Nah, kalau harinya nambah gimana gitu ya. Nah itu ya, kalau misalnya sesuai berarti proses involusinya berjalan normal, ya. Nah itu di rahim. Nah di abdomen ada lagi pemeriksaan diastasis rectus abdominalis yang tadi ya mungkin beberapa tidak dilakukan ya karena itu mah mungkin berkaitan dengan estetik. Padahal kalau menurut saya itu berkaitan juga dengan mencerminkan kontraksi. Ya kalau kontraksinya bagus ya tonus ototnya bagus maka si rectus abdominalis otot-otot abdomen itu akan tonusnya akan cepat kembali ya dia cepat bagus lagi gitu ya tonus ototnya ya. Jadi ketika tidak hamil si serat otot rectus abdominis itu kan vertikal ya dia kencang gini ya menyatu. Nah ketika hamil dia meregang gini. Jadi di tengah itu ada rongga ya karena tadi ya si ototnya dia meregang ke samping ya dengan seiring dengan berkembangnya atau bertambah besarnya ukuran rahim ya. Jadi di tengah itu ada rongga, ada peregangan yang disebut diastasis. Nah kita cek ketika bayinya sudah lahir kan harusnya si otot ini balik lagi gini kencang lagi ya tapi kan nggak bisa langsung set gitu ya. Nah dia bertahap nanti semakin mendekat gitu ya. Nanti diukur lebarnya berapa. Jadi semakin berkurang. Tadinya misal lebar 3 jari ya, jadi 2 jari, jadi 1 jari, akhirnya nyambung lagi gitu ya. Nah, itu diastasis rectus abdominalis. Ya kenapa dikaji? Kalau diastasisnya nggak bagus pengembaliannya, ya itu salah satu penyebabnya adalah kontraksinya nggak bagus. Ya. Caranya bagaimana? Nanti diukur lebarnya diukur dari berapa jari kita yang masih bisa masuk ke rongga tadi. Kalau ada rongga berarti jari kita bisa masuk gitu ya. Kalau nggak ada rongga kan nggak bisa ya. Kemudian diukur juga panjangnya. Caranya apa? Ibu tidurnya telentang tanpa bantal ya. Kita buka dulu punten ya Bu ya, dibuka dulu. Saya mau ngecek nih otot-otot perut ibunya sudah kembali nggak ya, biar ibunya langsing lagi gitu ya, perutnya mengecil lagi gitu ya. Kalau misalnya belum kembali nanti dibantu dengan olahraga senam ya untuk bisa mengembalikan ya. Nah ibu udah tidur terlentang, nanti ibu disuruh bangun kayak sit up ya 30-45 derajat. Nah ketika ibu bangun biasanya ibu nahan nafas ya, makanya kita pemeriksaannya harus cepat biar ibunya nggak terlalu lama nahan nafasnya gitu ya. Jadi kita harus siapkan dulu tangan kita ya, simpan dulu di bawah prosesus, posisinya jarinya ke atas ya gini. Nah gini ya, di bawah prosesus, bawah tulang ini ya. Kemudian kalau kita sudah siap ya, ibunya suruh naik ya, kalau nggak bisa kita bantu ya, angkat gini. Nah ketika dia gini, ini kontraksi kan, ototnya kontraksi, jadi dia kenceng ngejepit ke tengah ya. Makanya jari kita akan ngerasa di samping itu ada yang ngejepit, ada yang keras gitu ya. Kalau nggak gitu lempek nggak bisa gitu ya, nggak tahu batasnya, batas ototnya yang mana, karena dia bangun kontraksi jadi kita tahu batas kiri kanannya itu di mana, sehingga rongganya itu selebar apa gitu ya. Oke, ibunya bangun, kita agak tekan ke bawah, masuk ke rongganya. Berapa tangan yang masih bisa masuk? 3 jari kah, 2 jari atau 1 jari? Kemudian selusuri ke bawah, cepat
Sampai mana rongganya, ibu suruh tidur lagi. Baru kita ukur panjangnya, gitu ya. Jadi ukur panjangnya mah ketika ibu sudah tidurkan lagi, ya. Karena lama kan ibunya nahan nafas tadi, diukur. Nah, ini berapa panjangnya? Misalnya 10 cm atau 7 cm ya. Berarti tadi berapa jari yang kejepit? 2 jari. Berarti 2 jari dikali 7 cm. Berarti lebarnya 2 jari, panjangnya 7 cm. Oh, panjang kali lebar gitu. Nggak usah dikalikan karena kita tidak mencari luas. Oh iya. Cuma mencari panjangnya berapa, Panjangnya lebarnya berapa. Oh iya. Panjang kali lebar. Kayak berapa, lebar berapa. Ya. Nah, ibu tadi sudah tidur lagi. Bagus ya, Bu ya. Ya, kita nanti seperti biasa ya, ketika habis pemeriksaan kasih tahu ibunya, kasih tahu. Jadi nggak usah di akhir dirapelkan semua gitu ya. Bisa ada yang kelewat nanti ya, lupa nggak dikasih tahu. Oke, bubble bladder bawah tadi sudah ya, bladernya dicek kandung kemihnya penuh atau tidak, bawelnya juga dicek ya. Tadi ditanyakan ibunya sudah BAB atau belum, diraba juga ada penumpukan feses atau tidak. Ya, baru ke lohea episiotomi dan human science serta emosional. Tadi ya, emosional tadi sudah ditanyakan juga ya, kondisi emosional ibunya gimana. Yang mau di akhir boleh ya, mau tadi sambil anamnesa juga boleh ya. Jadi tidak harus ngurut kayak gitu ya, kecuali pemeriksaan fisik ya dari atas ke bawah ya. Oke. Nah, sebelum ke situ kita kan itu mah daerahnya nanti kotor ya. Terakhir, jadi kita bisa mengkaji daerah ekstremitas dulu ya, ada udem atau tidak, ada varises atau tidak ya. Ya di situ human science dulu ya, dikajinya kan sudah tahu ya, dicek ya, ditekukan gitu ya, telapak kakinya nyeri enggak di betisnya ya. Kita sampaikan saya mau mengkaji aliran darah ibu ke kaki ibu lancar atau tidak ya, bukan mau mengkaji tromboflebitis atau human science ya, mereka nggak paham. Lihat nih aliran darahnya udah lancar atau belum gitu ya. Kita cek semua udahlah, di pempis umum sudah, di antenatal sudah. Kemudian human science ya, emosional, baru ke daerah lohea dan episiotomi ya. Kita pakai handsfoot ya. Kita tadi kan sudah ditanyakan ya, ibu berapa jam sekali ganti pembalut. Terakhir diganti jam berapa ya, untuk mengetahui sampai sekarang dikaji udah berapa jam ya. Nanti dilihat jumlah loheanya apakah normal atau tidak, banyak atau sedikit ya. Oke, berarti tadi ibu jam sekian ya, berarti udah 3 jam ya. 3 jam sudah penuh belum gitu ya. Tadi udah ditanyakan kan warnanya gimana, kalkulasinya gimana, nanti kita buktikan dengan pemeriksaan ya. Ibu dipasang dulu ya Bu alasnya ya, kita pasang alasnya, kemudian ya ibu diangkat bokongnya, kemudian kita pasang di bawah ya, kemudian siapkan bengkoknya ya, kita buka, ibu kakinya ditekukan ya, ditekuk ya, dorsal recumbens, kemudian dibuka ya, nanti dibuka celananya ya, kita lihat ya. Nah, ketika dibuka kan kecium juga baunya ya, kalau ada infeksi baunya langsung ya, bau busuk ya, kalau enggak ya bau darah biasa aja ya. Kemudian dibuka, dilihat di pembalutnya jumlah darahnya tadi ya, 3 jam udah penuh atau belum, udah beleberan ya sampai bocor, berarti banyak perdarahannya karena baru 3 jam ya. Kalau 4 jam ke atas ya wajar gitu penuh ya. Kemudian lihat karakteristiknya tadi ya, kalau yang 3 tuh ada lohea rubra ya, warnanya merah ya, kemudian di situ ada bekuan-bekuan darah biasanya ya, stol-stolnya, kemudian juga kita bisa diraba gitu ya, ini bekuan darah atau jaringan. Kalau ada gumpalan-gumpalannya dipencet gitu ya, kalau misalnya hancur ya, kalau bekuan darah kan hancur di gini-gini ya. Tapi kalau misalnya jaringan, sisa selaput ketuban kan nggak hancur, serabut ya. gitu Ya, kalau ada jaringan kayak daging atau apalah gitu ya, nah itu nggak hancur. Kemudian mungkin juga ada lanugo ya, bulu-bulu halus di tubuh bayi, khusus ada bulu-bulunya ya. Nah di situ ada vernikas, ada mungkin juga feses bayi ya, ada meconium ya, kecampur di situ ya. Kita lihat karakteristik, oh ini jenisnya lohea rubra gitu ya, karena warnanya masih merah darah ya.
tapi nggak warna merah segar ya. Nanti dicek kalau ada warna merah darah terang segar itu kemungkinan ada luka baru ya. Kalau yang serosa kan warnanya coklat atau pink ya. Kalau kayak alba itu sudah bening kekuningan. Oke, kemudian tadi ya dibuka ya, nanti bisa sekalian diganti. Nah, kemudian baru kita ke daerah sini ya. Kita bersihkan dulu ya, pulpa hygiene dulu, mangga ya. Mau kalau di ujung berung biasanya sudah ada di packing ya, kasa sterilnya, jadi pakai kasa kering. Atau misalnya mau dipakai NaCl boleh ya, kalau misalnya perlu ada yang kering-kering, berarti kan butuh yang basah ya, dikasih NaCl atau bisa juga pakai betadine. 4, 5 ya. Ini dibasahin dulu kalau mau kering-kering ya, steril. Nah, lupa. Ini kan handsunnya masih handsun biasa ya. Ketika mau tadi kasanya steril, kita ganti pakai handsun double handsun ya, pakai handsun steril, baru kita ambil ya untuk pulpa hygiene-nya ya. Kita bersihkan kan sudah dia diajarin ya, labia mayora yang jauh dari kita dulu, yang kemudian yang dekat, kemudian labia minora ya, kiri kanan, kemudian baru terakhir sampai ke anus ya. Nah, kemudian kita tadi ya mau pakai tadi langsung pakai handsun steril di awal boleh ya, atau misalnya pulpa hygiene dulu pakai handsun biasa ya, supaya si handsun sterilnya tidak terlalu kotor gitu ya. Karena nggak mungkin 100% steril. Kenapa? Karena organ reproduksi kan bukan organ yang steril, dia organ yang terbuka gitu ya. Jadi kecuali kalau misalnya ke pembuluh darah ya, itu kan memang harus steril ya. Nah, misalnya kita mau pakainya sekarang aja, jadi pulpa hygiene dulu pakai handsun biasa, pakai handsun steril, atau misalnya tadi ya pakai handsun steril dulu langsung dua-duanya langsung pulpa hygiene juga nggak masalah ya, karena ya ini mah kotor gitu ya. Cuman kita meminimalisir, jangan sampai udah tahu ini kotor kita pakai yang kotor juga, karena kita mau masuk ke dalam ya. Ketika melewati saluran vagina ya, di dinding vagina itu kan ada kotoran juga ya, nggak bersih gitu ya. Nah, ketika handsunnya steril masuk juga ya, kotoran ini bisa ikut masuk ya. Makanya bagusnya dicelupkan ke betadine ya, supaya ketika dia menjalani saluran vagina, di sini ada kotoran, ada mikroorganisme, ke desinfektan gitu ya. Oke, pakai handsun steril, kemudian baru kita raba fundusnya ya, kemudian agak tarik ke depan sini ya, turunin gitu ya, biar nanti keraba gitu cervixnya ya. Kita pakai kasa steril ya, dililitkan, kemudian di periksa dalam masuk ya, kemudian dibersihkan dulu ya si darah yang ada di dalam, lochea yang ada di dalam ya. Nanti sambil dicek juga tadi ya karakteristiknya gimana ya, ambil lagi ya sampai betul-betul bersih, tidak ada bekuan-bekuan darah yang tertinggal atau sisa-sisa jaringan yang masih di dalam ya. Jadi selama dia dirawat di rumah sakit ya setiap hari dibersihkan gitu ya, karena si di dalamnya kan ada tempat nempelnya plasenta ya di dinding rahim. Nah, di sini kan ada luka. Nah, si luka itu kan ada ketika proses penyembuhan, si sisa-sisa jaringan yang rusak, yang mati nanti kan akan lepas gitu ya, akan lepas diganti oleh jaringan baru ya. Dan darahnya kan masih ada ya, nanti membeku, makanya ada bekuan-bekuan darahnya, karena di dalam darah itu kan ada faktor pembekuan darah ya. Jadi terus harus dibersihkan, kalau enggak nanti kan akan menyebabkan merangsang terjadinya perdarahan terus ya. Jadi harus benar-benar bersih ya, walaupun ya mungkin bagi ibunya nggak nyaman ya, sakit ya, nggak enak lah gitu ya dimasukin gini ya, tapi yang tadi ya efeknya ya yang harus kita perhatikan. Kita bersihkan, kalau sudah bersih tinggal darah bersih aja, jaringan-jaringan yang rusaknya sudah keluar gitu ya, baru kita hentikan ya. Nah, kemudian kita masukin cek pembukaan cervixnya ya. Ketika hamil kan cervix menutup ya, ketika persalinan kan membuka sampai 10 cm, makanya bayi bisa lahir ya. Ketika sudah selesai pas sampai plasenta keluar, cervix itu akan mengecil lagi ya sampai 30 menit ya setelah plasenta lahir. Itu setelah bayi lahir
maksimal 30 menit itu masih pembukaan masih besar ya, tangan kita masih bisa masuk. Makanya kalau ada si plasentanya belum lepas spontan ya segera sebelum 30 menit itu harus diambil di manual plasenta, masuk ya pakai sarung tangan yang panjang yang steril, masuk dikikis, diambil ya, dikeluarkan. Setelah 2 jam postpartum itu dia mengecil lagi, jadi hanya 2 atau 3 jari yang masuk gitu ya. Jadi ketika postpartum kemungkinan si serviks masuk ke ruang nifas itu, si serviks masih membuka, sekitar masih bisa dimasuki oleh 2 atau 3 jari ya. Maka kita periksa gitu ya, sudah mulai mengecil nggak, berkurang nggak, nanti 1 minggu tinggal 1 jari aja ya, dicek. Kalau misalnya pas masuk gitu ternyata ininya masih lebar ya, itu menandakan penutupan serviksnya nggak bagus, biasanya karena memang kontraksinya juga nggak bagus, jadi dicek ya. Oke, setelah itu kita keluarkan lagi tangannya ya, kita sampaikan hasilnya kayak gitu ya. Udah bagus Bu ya, si mulut rahimnya sudah mulai mengecil gitu ya, nanti kembali kita tutupkan. Tadi ekstremitasnya sudah ya, itu bubble head ya. Lupa satu lagi. Oh ya sudah ya, episiotomi ya. Episiotominya kalau memang ibunya tidak diepis ya, tidak ada luka jahitan episiotomi atau luka jahitan ruptur, ya nggak usah dicek gitu ya. Ya ada lecet nggak, ya paling dilihat aja ada lecet atau tidak ya. Kalau misalnya ada episiotomi kita kaji, atau ada ruptur ya yang sudah dijahit, kita kaji ada tidak tanda-tanda infeksi ya. Ibunya posisinya posisi sim ya, miring gitu ya, diluruskan ininya gini ya, nanti dibuka dari belakang ya. Ini harus dilihat dari belakang ya, tanda infeksinya ya, yaitu tanda reda ya, R-nya redness, kemerahan ya. Kita bisa pakai ini ditekan ya, gini sambil dibukain ya, dibukain biar jelas ya posisi gini. Kalau gini kan karena dia lukanya ke bawah ya, ini susah, kita juga biasanya pusing ya kalau lama-lama nunduk ya. Ini ya, lihat R-nya redness, ada kemerahan atau tidak, E-nya ada udem atau tidak, yang kedua ada ekimosis. Ekimosis itu berarti kemerahan ya atau lebam-lebam ya. Kemudian D-nya dicat, kita agak tekan pijit gitu ya, apa yang keluar dari lukanya itu, ada darah kah yang keluar atau cairan bening atau mungkin nanah pus. Kalau infeksi biasanya pus yang keluarnya ya. A-nya approximation itu lihat nih pertumbuhan jaringannya, jadi si lukanya udah nempel belum gitu ya, udah mau menyatu nggak, atau bahkan mungkin malah kebuka warna sendiri ya. Kalau dia ada infeksi biasanya penyembuhannya nggak bagus ya. Oke, sudah itu sudah selesai ya episiotominya ya, kita sampaikan hasilnya. Lukanya udah bagus ya Bu, udah mulai menyatu gitu kan. Penyembuhan luka itu 7 hari ya biasanya nempel lagi ya. Proses penyembuhan jaringan, penyatuan jaringan ya. Kalau sudah selesai, tadi kita sampaikan di awal sudah mulai dicicil ya, disampaikan. Jadi secara keseluruhan kita sampaikan kondisi ibunya bagaimana ya. Kemudian kita bereskan alat, atur kembali posisi ibu, kemudian kita cuci tangan dan dokumentasi ya. Kalau tadi belum mengkaji tentang emosionalnya ya tinggal dikaji aja, mangga mau di awal, mangga mau di akhir ya. Oke, ada pertanyaan? Ibu ini kan nanti dioperakin kan? Berarti nggak usah dari awal dari kepala ya Bu? Nggak usah, bubble hair-nya aja. Tapi anamnesanya tadi ya, yang tetap. berkaitan dengan bubble hair-nya nanti ditanyakan dulu, baru nanti dikaji. Ya, jadi ada anamnesanya tetap, ada pemeriksaan Kajian. Ibu termasuk yang antenatal juga gitu Bu? Ya. Pemeriksaan head to toe-nya mah nggak usah, tapi yang itunya yang fokus pada ibu hamil. Tapi kalau nanti orientasi ini kalau ke pasien mah semua dilakukan. Oh iya semua ya Bu. Ya. Enggak ada pertanyaan.